Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kensai. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Kali ini Bu Guru akan membahas tentang pidato. Isi videonya mengenai pengertian pidato, cara menyusun pidato, metode pidato, cara menyampaikan pidato, dan kesalahan dalam penyampaian pidato. A. Pengertian pidato. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak untuk menyatakan selamat, menyambut kedatangan tamu, memperingati hari-hari besar tertentu, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya. Pada hakikatnya, pidato termasuk dalam keterampilan berbicara. Pidato biasanya disampaikan oleh pemimpin atau orang yang dianggap penting untuk memberikan arahan atau nasihat kepada para pendengarnya. Karena fungsi dari pidato adalah untuk memberikan informasi, nasihat, motivasi, peringatan, dan pengetahuan. B. Cara menyusun pidato. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun pidato yaitu 1. Tema, 2. Pembicara dan pendengar pidato, 3. Urutan pidato. 1. Tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya dalam membuat suatu tulisan termasuk teks pidato. Teks pidato yang baik disusun sesuai dengan tema acara yang akan dilaksanakan. 2. Pembicara dan pendengar pidato. Pembicara pidato, atau kita sebut orator, adalah orang yang menyampaikan pidato. Kemudian, pendengar pidato atau audiens adalah orang yang mendengarkan pidato. 3. Urutan pidato. Pidato terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama, pembuka. Kedua, isi. Ketiga, penutup. Pembuka terdiri atas salam pembuka, sapaan kepada peserta, ucapan syukur kepada Tuhan, ucapan terima kasih atas kehadiran peserta, dan tujuan pidato. Bagian isi pidato berisi uraian materi pidato. Materi pidato harus sesuai dengan tema dan tujuan pidato. Dan penutup terdiri atas simpulan pidato, saran, kritik, dan harapan-harapan, ucapan terima kasih atas terselenggaranya acara, permohonan maaf apabila ada kesalahan saat berpidato, kalimat penutup, dan salam penutup. Contoh pembukaan pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu merupakan salam pembuka. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Losari, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Losari, teman-teman serta adik kelas yang saya cintai dan saya banggakan, itu merupakan sapaan. Sapaan kepada yang lebih tua biasanya menggunakan dengan kata yang terhormat. Jika kepada yang lebih muda menggunakan kata yang saya cintai ataupun yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam rangka pelepasan dan perpisahan siswa kelas 6 SD Negeri 1 Losari. Itu merupakan ucapan puji syukur. Di situ sudah ada kata kuncinya yaitu kita panjatkan puji syukur. Hadirin yang saya hormati, merupakan sapaan. Izinkan saya sebagai wakil dari kelas 6 berada di hadapan Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian untuk menyampaikan sepatah dua patah kata tentang kesan-kesan kami selama kami masih berada di SD Negeri 1 Losari ini, merupakan tujuan pidato. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, merupakan sapaan. Sungguh tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Sudah 6 tahun kami belajar dan menimba ilmu di sekolah ini. Kami mendapatkan ilmu yang tak terhingga. Semua itu berkat guru-guru yang telah mengajari kami. Kini, akhirnya hari kelulusan itu tiba. Saya mewakili teman-teman pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan Bapak Ibu Guru yang dengan telatennya mengajari kami tanpa kata bosan.
walaupun kadang ada perilaku kami yang membuat jengkel. Terima kasih juga kepada karyawan-karyawati SD Negeri 1 Losari karena telah memberikan pelayanan yang baik kepada kami semua. Itu merupakan bagian isi pidato. Contoh penutup pidato. Adik-adik yang saya cintai, merupakan sapaan. Kami berterima kasih atas doa dan dukungannya. Semoga adik-adik sekalian akan terus berprestasi. Saya berpesan, belajarlah dengan rajin, patuhilah nasihat Bapak Ibu Guru. Nah, di sini ada kata kunci, berpesan. Itu merupakan bagian saran-saran. Maafkanlah kami karena selama kami berada di SD Negeri 1 Losari, banyak melakukan kesalahan. Kami mohon pamit dan doa restu. Mudah-mudahan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kami dapat menjadi lebih baik. Ini adalah bagian pidato yang berisi tentang harapan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam ucapan maupun tindakan saya. Itu merupakan bagian pidato yang berisi permohonan maaf dan kalimat penutup. Yang terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merupakan salam penutup. C. Metode pidato. 1. Pidato impromptu atau dadakan. Pidato impromptu merupakan jenis pidato yang dilakukan secara tiba-tiba, spontan, dan tanpa persiapan sebelumnya. 2. Pidato manuskrip atau membaca teks. Pidato manuskrip merupakan teks pidato dengan menggunakan naskah, di mana juru pidato membacakan naskah pidato yang telah disiapkan dari awal sampai akhir. 3. Pidato memoriter atau hafalan. Pidato memoriter merupakan pidato yang ditulis dalam bentuk naskah, lalu setelahnya dihafalkan kata demi kata. 4. Pidato ekstemporan atau dengan catatan kecil. Pidato ekstemporan bisa dibilang adalah jenis pidato yang paling baik dan paling sering digunakan oleh juru pidato atau orator yang berpengalaman dan mahir. Penyampaian pidato jenis ekstemporan, juru pidato harus menyiapkan catatan kecil berisi garis-garis besar atau outline dan pokok-pokok bahasan penunjang yang dibutuhkan atau supporting point saja. D. Cara menyampaikan pidato. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pidato. 1. Bersuara dengan lantang agar terdengar oleh semua orang yang hadir. 2. Perhatikan kejelasan pengucapan, lafal, dan artikulasi. 3. Memperhatikan intonasi atau lagu kalimat dalam berpidato supaya tidak monoton atau membosankan. Intonasi meliputi tekanan, keras lembutnya ucapan, tempo, cepat lambatnya ucapan, nada, tinggi rendahnya ucapan. 4. Tampil dengan penuh percaya diri. Lakukan kontak mata dengan pendengar agar pendengar merasa diperhatikan. E. Kesalahan dalam penyampaian pidato. 1. Pandangan mata hanya melihat naskah. 2. Tidak menguasai isi pidato. 3. Volume suara kurang keras. 4. Pelafalan kata dan kalimat tidak jelas. 5. Intonasi dan jeda kalimat tidak tepat. 6. Melakukan gerakan yang tidak perlu seperti menggaruk-garuk kepala.